Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ajrumiyah, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah mengetahui beberapa kalimat yang di-i'rabnya dengan harokah, yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, kemudian yang keempat fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu yang lain, tidak bertemu dengan huruf illah atau nun. Maka yang 4 tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya sahih, tidak bertemu dengan huruf illah ataupun nun, maka semuanya ketika dalam keadaan i'rab rafa, maka i'rabnya dengan harokah dhammah, dengan nasab fathah, dan jarnya dengan kasrah, kemudian jazmnya dengan sukun. Lalu beliau musannif mengatakan wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Wa kharaja, dan keluar, an dzalika, dari itu semua, yang i'rabnya i'rab rafa'nya dengan dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah, dan jazmnya dengan sukun. Keluar dari itu semua ada 3 perkara. Yang pertama jam'ul muannatsis salimu. Yang pertama adalah jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini yunsabu bil kasrah. Yunsabu, dinasabkan, apa jam'ul muannatsis salim, bil kasrati, dengan kasrah. Jadi beda dengan isim-isim yang tadi, di mana isim mufrad kalau nasabnya itu dengan fathah seperti ra'aitu zaidan, ra'aitu rajulan. Akan tetapi kalau jamak muannats salim maka dinasabkan dengan kasrah. Maka kita katakan ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Jadi kalau kita tulis di papan ra'aitu al muslimati, ini ra'aitu al muslimati, ini adalah jamak muannats salim. Maka kalau kita menemukan isim atau jamak muannats salim dalam keadaan nasab, di sini dalam keadaan nasab karena posisinya jadi maf'ul, maka kita tidak mengatakan ra'aitul muslimatah. Ini salah. Yang benar adalah ra'aitul muslimati. Kenapa? Karena jamak muannats salim di sini kalau dalam keadaan nasab maka dibaca dengan harkah kasrah. Nasabnya dengan kasrah. Makanya di sini dikatakan bahwasanya jamak muannats salim yunsabu bil kasrati. Kemudian walismul ladzi la yansharif. Kemudian isim yang tidak munsharif. Isim ada yang menerima tanwin, ada yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang menerima tanwin seperti isim mufrad, ya, jamak muannats salim, itu bisa menerima tanwin. Di antara dari isim yang tidak bisa menerima tanwin adalah isim ghairu munsharif. Maka apabila isim ghairu munsharif di sini dalam keadaan jar, maka bukan dengan kasrah tapi melainkan dengan fathah. Beda dengan yang tadi. Kalau isim mufrad dalam keadaan jar maka dibaca kasrah. Marartu bi Ahmadin, ra'aitu marartu bi Zaidin, ya. Contohnya marartu bi Zaidin, ya. Di sini karena isim mufrad maka dalam keadaan jar, jarnya dengan kasrah. Tapi kalau kita ganti nih dengan isim ghairu munsharif seperti Ahmad,
Ahmad ini ghairu munsharif, isim yang tidak bisa tanwin, isim ghairu munsharif. Nah, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang mengenai isim ghairu munsharif. Dalam artian yang penting di sini kalau ada ini kasih huruf jar, marartu bi, huruf jar, otomatis lafaz yang terletak setelah ba huruf jar di sini seharusnya dibaca jar. Ahmad di sini karena ghairu munsharif maka dijarkan dengan fathah. Marartu bi Ahmadah. Jadi bukan marartu bi Ahmadin, salah. Wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri. Kemudian fi'il mudhari' yang ada huruf illahnya. Huruf illah itu ada 3, alif yang pertama, yang kedua waw, kemudian yang ketiga adalah ya. Yujzamu bihadfi akhirih. Nih, kalau fi'il mudhari sahih akhir seperti yadribu. Fi'il mudhari itu kan ada yang akhirnya bukan terdiri dari huruf illah, seperti ba ini bukan huruf illah. Maka ketika dalam keadaan jazm itu dibaca sukun, ya, i'rabnya dengan sukun. Lam yadrib, seperti itu, lam yadrib. Akan tetapi kalau fi'il mudhari yang huruf akhirnya terdiri dari huruf illah seperti yad'u, ini huruf illah. Yarmi, ini huruf illah. Atau yakhsha, ini huruf illah. Yakhsha ini alif, ini waw, kemudian yang ini ya. Apabila ketika kalimat-kalimat ini dalam keadaan jazm, misalkan ada amil jazm yang masuk pada lafaz-lafaz tersebut, maka jazmnya dengan membuang huruf akhirnya, dibuang nih semua. Maka kalau ada lam masuk pada kalimat-kalimat tersebut, maka yang yad'u asalnya yad'u maka menjadi yad'u. Kemudian juga yarmi asalnya ada amil jazim menjadi lam yarmi. Kemudian juga yakhsha maka akan menjadi yakhsha. Tidak ada alifnya, dibuang alifnya. Jadi waw di sini dibuang, kemudian juga iya dan alif yang ada di sini. Beda halnya dengan fi'il mudhari yang tidak terdiri dari huruf illah akhirnya, dijazmkan dengan sukun seperti pertemuan yang lalu. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un itu dijazmkan dengan sukun.